Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logi, logika yang mampu mengingatkan lupa. Gas. Hari ini cuaca cerah, mantap. Agak-agak ngantuk ini, agak ngantuk. Semalam gua nginep di rumah mertua ya. Jadi katanya sebelum puasa pengen nginep katanya bini gua. Ya udah nginep gitu. Tapi sekarang dia mau nginep lagi kayaknya. Gua balik sendirian. Agak ngantuk karena semalam anak gue sakit ya, anak gue sakit yang kecil, jadi bangun tengah malam itu susah tidur ya, otomatis kan gue ikut juga bangun gitu. Agak kurang apa ya, kurang konsen gitu ya, kurang konsen kalau lagi ngantuk begini gitu. Tapi gue nggak akan keluar dari materi yang mau gue bawain hari ini ya. Materinya nampak baik itu ya, kelihatannya kayak baik gitu ya, kayak kan pada kayak apa, berlibat banget, kelihatannya kayak baik padahal enggak, itu poinnya. Jadi ada macam-macam orang itu, karakter orang itu ada macam-macam ya. Gue di sini merangkum ada empat kategori yang sederhana aja gitu. Jadi yang pertama itu terlihat baik ya, terlihat baik atau nampak baik, tapi sebenarnya emang dia bener baik gitu. Jadi itu nggak bisa dibahas ya, udah jelas gitu kan, orangnya kelihatannya baik, emang bener-bener baik gitu. Nah yang kedua itu, ini yang mau gue bahas nanti ya. Gue bahas yang 4 dulu nih. Jadi yang kedua itu nampak baik, jadi kelihatan baik padahal dia nggak baik gitu, ada maksud di belakangnya gitu, dia punya agenda apalah gitu. Gitu. Nah yang ketiga, jadi nampak tidak baik ya, kelihatannya nggak baik dia, tapi sebenarnya dia baik gitu. Dia punya maksud baik tapi dengan cara yang kelihatannya nggak baik gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, nampak tidak baik ya, kelihatan tidak baik tapi sebenarnya emang dia nggak baik. Nah itu juga nggak usah dibahas ya, emang kelihatannya udah nggak baik gitu, aslinya juga nggak baik gitu. Tapi bisa ngebaca hal-hal yang seperti itu masuknya ke ilmu psikologi ya. Jarang yang orang yang punya ilmu psikologi itu, jarang gitu. Gue bukan punya, tapi karena terbiasa aja gue ngeliat banyak orang, ketemu banyak orang tiap hari gitu. Jadi orang-orang yang berbeda gitu, jadi sedikit banyaknya gue tahu, oh dia itu begini, oh orang yang seperti itu begini, orang yang begini tuh begini gitu ya. Jadi nah gue kayak yang terlihat baik padahal baik ya. Ini yang pertama gue bahas dulu. Orangnya kan biasa sopan gitu ya, tulus, ikhlas gitu ya, baik, tapi emang dia baik gitu, nggak neko-neko gitu, emang apa adanya gitu, dia emang baik apa adanya gitu, nggak punya agenda pengen dibalas di belakangnya atau punya sesuatu yang sebenarnya kebaikan dia itu untuk menutupi misalnya gitu, enggak. Nah itu soalnya nggak perlu dibahas ya gitu, yang gitu susah ya, dia orangnya udah ikhlas gitu, susah. Kemudian yang tadi gue yang kedua ya yang mau gue bahas ya, orangnya sopan gitu ya, orangnya sopan, suka bantu orang gitu, tapi dia di belakang itu punya agenda. Jadi itu ada dua karakter ya, yang emang disadari sama yang enggak. Kalau yang disadari kaitannya dengan politik, tapi gue politiknya politik yang sederhana, bukan yang tingkat atas juga ada, itu gambaran dari tingkat yang bawah gitu. Jadi misalnya
apa ya, yang simpel aja ya Bu, yang simpel aja, kayak misalnya pinjol, kayak pinjol kelihatannya kan baik kan, minjemin duit, membantu gitu, padahal begitu udah dibayar mau minjem lagi, gue pengalaman gue mau minjem lagi ke situ nggak bisa, akhirnya gue kebingungan dong gitu, padahal tadinya kan mau gue bayar terus gue pinjam lagi karena apa, buat operasional gue ya kan gitu, nanti pengennya mengecil gitu, tapi pada ujungnya nggak bisa. Itu pernah kejadian, itu salah satunya gitu. Kayak misalnya ke rentenir kan, yang rentenir begitu, tapi gue belum pernah kalau ke rentenir ya, belum pernah pinjam. Jadi kelihatannya baik gitu kan, bantu ujung-ujungnya apa, sita gitu kan, sita gitu, nggak mampu bayar, bunganya sekian, naik awalnya kayak baik kan, kayak baik gitu. Nah itu analogi yang gampang gitu, yang gampang gitu. Kalau di kehidupan mah itu yang tidak berhubungan dengan pinjam meminjam gitu, ada orang yang suka menolong, bantu apa gitu ya, itu tapi dia di belakangnya punya agenda gitu, punya agenda khusus gitu. Jadi orang dia nggak nyampein apa maksud tujuan dia gitu, tapi dia baik terus, jadi orang udah nurut, udah ngikut, ujungnya apa ya yang tiru itu udah jadi pegangan dia gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau dia suruh apa misalnya kan ngikutin, nurutin ya gitu. Jadi banyak yang seperti itu, jadi kayak baik gitu padahal nggak baik gitu. Itu yang bahaya, itu yang susah gitu, yang susah ditebaknya. Gue banyak juga pernah kejadian yang agak sulit sih diceritainnya gitu. Jadi ini zonanya khusus, jadi orang-orang tertentu yang bisa paham apa yang gue sampaikan gitu. Tapi makanya nggak gue sampaikan, jadi ini sifatnya khusus sih gitu, jadi agak susah gitu. Nah intinya begitulah gitu, banyak orang yang kelihatannya baik gitu, kayak politik lah kalau dia sama janji gitu, padahal mah kalau udah dapet apa kursi mah lupa misalnya yang begitu ya, tapi sebagian yang oknum, nggak semua. Tapi masuk ke situ nggak jadi gitu. Ada lagi ya, kalau yang nggak disadari itu kayak orang tua punya anak nih, keinginan anaknya itu diturutin gitu ya, bukan kebutuhan ya, keinginan gitu. Jadi apapun anak ingin gitu dipenuhin gitu kan, itu yang nggak disadari ya, ujung-ujungnya apa ya, anaknya ya pertumbuhannya nggak baik gitu. Jadi serba gampang gitu. Seperti video gua sebelumnya ya, ketika si anaknya itu udah agak dewasa, punya keinginan gak dicukupin sama orang tuanya, ya dia jadi brutal kan. Itu yang disayangkan gitu. Kemudian yang nampak tidak baik ya, tapi sebenarnya baik. Ini gue ada cerita di masa lalu gue, di dunia kerja gue gitu. Gue nggak mau nyeritain tentang orang lain ya, pengalaman. Jadi waktu itu gue kerja di pabrik keramik, gue bekerja di lab ya. Itu mungkin teman-teman gue tahu gitu. Kerja di lab. Nah di situ gue tiap hari atasan gue tuh nyuruh sesuatu yang ekstra gitu ya, banyak kerjaan yang apa-apa ke gua gitu. Datang gua agak telat, apain kamu datang telat, kalau nggak niat kerja pulang aja sana. Pokoknya itu under pressure gua, tekanan terus demi tekanan gitu. Tapi gue jalanin apa yang dia suruh gitu gue kerjain gitu.
Nah jadi sebenarnya gue agak nggak tahan gitu, nggak tahan, cuman karena kebutuhan gitu, yang namanya dunia kerja kan gitu ya, gue bertahan gitu di situ. Nah setelah itu ada informasi itu kan, karena ada apa masalah waktu itu, krisis apa lah gitu ya, krisis apa, agak-agak lupa tuh krisisnya, akan ada pengurangan. Itu hampir semua yang seangkatan sama gua gitu, seangkatan sama gua masuk itu dikeluarin semua, sisa gua satu gitu. Ternyata bos gua itu bilang, dalam rapatnya dia di internal gitu, para manajer, dia bilang, terserah kalau yang lain, saya mau orang ini tidak dikeluarkan, saya ingin dia tetap kerja sama saya, karena saya susah cari orang seperti ini kata. Cari orang begini susah kata. Itu ke gua, cari orang yang kayak gue itu susah katanya. Itu waktu gua kerja ya, gua bukan mengada-ngada ya. Itu kan kalau meeting itu ada apa namanya, pencatatnya gitu ya, adminnya gitu. Nah adminnya itu yang cerita sama gua, kebetulan adminnya akrab, gua kenal gitu. Lu punya bos tuh beruntung banget tuh. Beruntung kenapa kata gua? Bos lu pertahanin lu sampai sebegitu gimana? Dia sampai pasang badan, yang lain boleh dikeluarin tapi lu jangan, badan. Dia cerita susah nyari orang kayak lu kata dia gitu. Serius loh, dia kan ini banget kata gua, sinis banget sama gua, apa kerjaan dikasih ke gua ya nggak tahu. Ternyata yang bos gua pengen itu ada di diri gua gitu. Orangnya kalau dikasih kerjaan nih, jadi kalau misalnya kata gua salah nih, nggak masuk logika nih, ini aneh nih gitu. Gue tembak langsung, Pak ini nggak bisa kalau begini, gini. Gue selalu membangkang, kayak membangkang ya, padahal bukan membangkang, tapi gue tahu formula gitu, gue bikin formula keramik gitu ya. Gue tahu formula itu, gue sangat menguasai ya gitu. Makanya gue bantah di situ kan, gue sering komunikasi. Gue pernah juga bikin formula yang buat standar nasional tapi dapat kualitas yang internasional. Dites di beberapa lab gitu ya, di beberapa lab ini bagus banget, harga jauh murah, sangat murah. Kalau nggak salah dari itu teh, dari harga 18.000 ya per kilo, jadi turun jadi 3.000 per kilo. 18.000 per kilo jadi 3.000 per kilo. Dari 1 kilo itu berarti udah untung 15.000 ya gitu, 15.000. Kalau 15.000 main ya kita ton gitu ya, 15.000 kali 1.000 ya 15 juta gitu, untuk 1.000, untuk 1 ton gitu. Gimana kalau 1.000 ton 15 miliar gitu kan, mainnya di situ. Jadi jauh banget itu, jauh banget. Gitu. Makanya mungkin di situ bos gua menilai ini orang punya potensi ke gua mungkin gitu ya. Tapi gua di situ nggak apa sih namanya, nggak besar apa diri gitu, nggak sombong gitu. Yang namanya gua kerja ya tetap gua jadi kerja kuli dibayar orang gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau memang begitu. Ada juga gue pernah tuh kerja lagi di lab ya, di lab kulit waktu itu. Si atasan gue itu ya
kayak nggak baik gitu, kayak nggak suka sama gue gitu, serius kayak nggak seneng gitu sama gue. Tapi pas waktu itu kan gue masuk serikat pekerja ya, masuk serikat pekerja, udah gitu yang serikat pekerja itu mau di cut semua gitu, mau di cut semua gitu. Jadi mau masuk yayasan, ganti yayasan apa dan sebagainya, gue nggak tahu. Nah di situ bos gue ngomong, kamu keluar dari serikat pekerja, saya jamin nggak akan ada yang ngeluarin kamu, saya yang pasang badan buat kamu, katanya begitu. Dia bilang begitu. Cuman ya itu kejadiannya udah lama, gue masih baru lulus ya, baru lulus, masih solidaritas itu tingkat tinggi ya. Gue nggak enak dong sama teman-teman gue, masa gue udah masuk keluar gitu kan, enak. Makanya gue tetap ikut serikat, akhirnya gue keluar. Nah si bos itu ngomong, lu anak SMK katanya gitu, anak SMK tapi kemampuan lu udah kayak sarjana. Gue kaget tuh, gue kaget. Yang bener bos, kata gue agak nyesel juga keluar gitu, padahal itu gajinya lumayan gitu, gajinya lumayan, gue kerjanya enak gitu. Itu cuman ya mungkin rezeki gue sampai di situ. Gue keluar gitu. Gue nggak tahu apa dia mengada-ngada tuh kemampuan gue kayak sarjana, nggak tahu lah. Emang di situ gue kalau bikin laporan ya, kalau si bos gue nggak ada nih, gue bikin laporan langsung sama orang Itali. Orang Itali itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya dia bahasa Inggris gitu. Sama orang Cina juga dia nggak bisa bahasa Indonesia ya waktu itu. Tapi emang dia apa sih namanya, orang sering bolak-balik gitu kan ke Italia, sama Cina ke Cina itu kan. Jadi emang jadi gue bikin laporan pakai bahasa Inggris, mau nggak mau kok pakai bahasa Inggris ya. Ya alhamdulillah gitu, karena gue sering interaksi kan sama bos gue gitu. Jadi bikin laporan juga enjoy aja gitu, presentasi gue pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya bos gue lagi nggak ada ya, gantiin bos gue presentasi sama itu, nggak tahu posisinya apa, bukan manajer sih, dia di atas manajer sih. Yang orang Italia itu apa ya, nggak tahu pokoknya posisinya, pokoknya dia tinggi lah jabatannya. Gitu. Nah itu intinya gini, itu ada gua kejadian ya, dua bos gua yang kelihatannya nggak baik tapi sebenarnya dia baik. Itu susah dicari, susah juga ditebak gitu. Tinggal kita jalanin apa yang kita dapat, kita syukuri gitu. Kalau dapat atasan ya galak ya jalanin aja gitu, toh dia nggak mecat kita ya. Kalau dia galak mecat kita baru gitu. Banyak atasan yang begitu. Ada juga atasan yang baik banget gitu, baik banget, tapi begitu ada masalah sedikit langsung cut. Ada tuh, itu yang gua nggak suka gitu, nggak pakai diobrolin kan, langsung cut aja gitu, nggak suka gitu. Ada yang juga yang terakhir nih, yang kelihatannya nggak baik, emang sebenarnya dia nggak baik gitu. Yang begitu ya banyak ya, penjahat gitu ya. Itu mah nggak usah dijelasin ya gitu. Agak itu udah biasanya kalau yang begitu ya udah gesturnya juga udah nggak bagus ya, gesturnya nggak bagus, orangnya juga nggak baik gitu. Jadi intinya gini, jadi ketika lu dihadapkan dengan sesuatu itu, jangan lu ambil kesimpulan oh dia baik, dia nggak baik, jangan begitu. Cermati dulu, lu pelajari orang itu seperti apa gitu. Kalau lu punya ilmu psikologi, lu bisa tes dia,
lu coba cara-cara yang psikologi susah sih gitu. Jadi ngetes psikologi orang itu susah gitu. Itu lebih ke bakat, punya kemampuan gitu, agak susah gitu. Tapi intinya itu sih. Jadi jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan cover gitu. Banyak tampilan di depannya baik, di belakangnya tidak baik. Itu hati-hati, karena itu sangat dan sangat berbahaya. Terima kasih. Salam logika yang mampu mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.